Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Maharani. Pada video kali ini, saya akan membuat laporan praktikum menanam biji kacang hijau, yaitu pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap biji kacang hijau. Latar belakang. Seluruh makhluk hidup pasti mengalami ciri makhluk hidup. Salah satunya yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu ciri makhluk hidup yang ditandai dengan adanya pertambahan tinggi, berat, dan jumlah sel pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah suatu ciri makhluk hidup untuk menuju proses kedewasaan. Salah satu makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan adalah tumbuhan. Untuk tumbuh dan berkembang, tumbuhan mengalami proses dan tahapan mulai dari perkecambahan. Pada tanaman kelapa dan tanaman kacang hijau memiliki tipe perkecambahan yang berbeda. Tumbuhan kacang hijau mengalami tipe epigeial karena merupakan tanaman dikotil. Tanaman dapat tumbuh dan berkembang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor intensitas cahaya dan air. Faktor tersebut sangat penting karena jika tidak terdapat cahaya matahari, apalagi jika pada tanaman berklorofil, tanaman akan sukar untuk melakukan fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap tanaman membutuhkan banyak cahaya matahari dan air, tergantung apa jenis tanaman tersebut. Landasan teori. Pertumbuhan adalah suatu ciri pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya pertambahan tinggi, berat, dan jumlah sel pada makhluk hidup. Pertumbuhan memiliki pengertian berbeda dengan perkembangan. Perkembangan adalah suatu ciri makhluk hidup untuk menuju proses pendewasaan. Pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup dapat diukur atau bersifat kuantitatif, seperti misalnya pada tinggi badan manusia yang dapat diukur. Namun, pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi seperti bentuk semula. Misalnya, badan yang tinggi tidak dapat kembali lagi menjadi pendek. Perkembangan juga memiliki sifat, namun kebalikan dari pertumbuhan. Perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif dan bersifat reversibel atau dapat kembali. Perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan adanya bunga. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan diantaranya 1. Genetik, berfungsi untuk mengatur sintesis enzim untuk mengendalikan proses kimia. Lalu yang kedua ada hormon. Yang pertama ada hormon auksin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel ujung batang, pertumbuhan akar lateral, dan serabut. Yang kedua merangsang pembentukan bunga dan buah, dan yang ketiga mempercepat aktivitas pembelahan sel titik tumbuh. Yang kedua ada hormon giberelin, yang berfungsi untuk mempengaruhi perkembangan bunga dan buah, mempengaruhi perkecambahan biji, dan merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Yang ketiga ada hormon sitokinin, yang berfungsi untuk merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem. Yang kedua menunda pengguguran daun, dan yang ketiga memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik. Lalu ada gas etilen, yang berfungsi untuk memacu perkecambahan biji, menebalkan batang, dan merangsang pematangan buah. Lalu ada asam absisat, yang berfungsi untuk memacu gugurnya daun untuk mengurangi penguapan, menghambat pertumbuhan tumbuhan. Lalu ada hormon kalin. Berdasarkan organ yang dibentuknya, kalin dibedakan menjadi rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Lalu yang terakhir ada asam traumalin. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka, disebut daya restitusi atau regenerasi. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama ada makanan. Tumbuhan membutuhkan mineral dengan jumlah tertentu. Unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut juga makronutrien seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium. Unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau mikronutrien seperti besi, seng, nikel, molibdenum, mangan, dan klorin. Suhu. Faktor yang mempengaruhi suhu sekitar tanaman, radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, iklim, dan cuaca. Lalu air, selanjutnya ada cahaya. Perkecambahan yang terkena cahaya, batang normal, auksin akan terurai oleh cahaya. Lalu, perkecambahan yang tidak terkena cahaya, kecambah mengalami pertumbuhan panjang karena aktifnya hormon auksin. Selanjutnya ada kelembapan yang berfungsi makin tinggi kadar air, pertumbuhan akan lebih cepat. Lalu mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah. Selanjutnya ada oksigen. Jika kadar air tanah tinggi, oksigen rendah. Jika kadar air tanah rendah, oksigen tinggi.
Prosedur kerja. Pertama, siapkan bahan dan alat, lalu ambil gelas plastik dan kapas, selanjutnya masukkan kapas ke dalam gelas plastik. Setelah itu, masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas di atas kapas. Setelah kacang hijau dimasukkan, lalu masukkan air sebanyak 1 atau 2 sendok makan. Setelah itu, tulis di kertas atau di label untuk menandai gelas yang berada di luar ruangan dan gelas yang diletakkan di dalam ruangan. Lalu letakkan gelas yang berisi biji kacang hijau sesuai dengan label. Lalu perhatikan tumbuh dan kembangnya dari hari pertama hingga hari kelima dengan mengambil gambar dan ukur menggunakan penggaris. Pembahasan. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa biji kacang hijau yang ditanam dan diletakkan di tempat terang lebih lambat untuk tumbuh, sedangkan yang diletakkan di dalam ruangan lebih cepat untuk tumbuh. Hal tersebut dikarenakan kerja hormon auksin, karena jika diletakkan di luar ruangan, hormon auksin akan terurai oleh cahaya dan menghambat proses pertumbuhan biji. Sedangkan, jika berada di dalam ruangan, hormon auksin tidak akan terurai dan menyebabkan pertumbuhan panjang karena aktifnya hormon auksin pada tumbuhan. Kesimpulan, cahaya merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang lebih lambat, sedangkan pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap lebih cepat. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi faktor eksternal lain seperti suhu, air, kelembapan, kualitas bibit, dan lain-lain yang menyebabkan pertumbuhan setiap bibit tanaman berbeda. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi faktor internal seperti gen dan hormon.